sudah sama yang itu yang ini ya yang operasional engineering-nya bagaimana ya Berarti kalau yang akan begini berarti produknya akan bagian apa engineer-nya ya di produknya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Object Oriented Analysis dan Design. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi dan wawancara di PT Global Talentika Indonesia. Oke, hasil wawancara ini kami menggambarkan UML diagram terdiri dari use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan. Baik, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3 ini, yaitu dengan saya sendiri, Aditya Bekam, lalu Aisyah Ansuyahena, lalu Max Depon. Oke, sebelum saya menjelaskan hasil diagram UML-nya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perusahaan Talentika Indonesia ini. Nah, jadi PT Global Talentika Indonesia ini startup yang berfokus pada penyediaan platform online assessment berbasis cloud. Perusahaan ini membantu HR melakukan pengukuran potensi dan kompetensi talenta melalui data analitik yang akurat. Ini milestone dari perusahaan Talentika dari 2027 sampai 2021 dan hingga sekarang. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan use case diagram dari sistem kepegawaian dan keuangan. Di sini terdapat 3 aktor di sistem kepegawaian dan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan aktor yang dari karyawan terlebih dahulu. Nah, di karyawan ini dia bisa melakukan presentasi, mengajukan cuti, meminta slip gaji, dan mengajukan reimbursement. Nah, untuk use case melakukan presensi, di sini karyawan tidak login ke sistem lab karena di perusahaan Talentika Global ini sistemnya remote kerjanya, jadi seluruh karyawan itu bekerja secara WFH. Jadi presensinya melakukan Google Meet dengan lead tim masing-masing. Lalu untuk mengajukan cuti, untuk mengajukan cuti karyawan harus login terlebih dahulu ke sistem aplikasi lab. Udah itu karyawan bisa meminta slip gaji. Nah, untuk slip gaji juga ini masih konvensional karena belum ada integrasi ke sistem aplikasi labnya. Alurnya karyawan meminta slip gaji ke tim finance melalui WhatsApp, dan tim finance nanti akan mengkonfirmasi dan memberikan slip gajinya. Terus untuk mengajukan reimbursement, di sini karyawan login terlebih dahulu ke aplikasi labnya. Alurnya karyawan login ke aplikasi lab, lalu memilih form pengajuan reimbursement, nanti akan mengisi form pengajuan reimbursement-nya. Terus untuk aktor atasan, di sini atasan bisa approve cuti dan include harus login terlebih dahulu ke sistem aplikasi labnya. Dan karyawan juga ada extend untuk menolak cuti jika karyawan melebihi jatah cuti tersebut. Lalu di sini ada aktor finance. Nah, finance di sini dia verifikasi dan transfer dana. Dia harus login terlebih dahulu ke aplikasi lab. Lalu extend tolak claim reimbursement jika bukti pengajuan reimbursement tidak sesuai. Oke, lanjut ke sistem layanan asesmen klien. Nah, di sistem layanan asesmen klien ini terdapat 2 aktor, di mana
sistem layanan asesmen kalian ini adalah operasional bisnis dari PT Global Teletika. Untuk aktor klien perusahaan, di sini dia bisa menginput data peserta, lalu login include ke tes aplikasi asesmennya, lalu dia bisa mengunduh laporan tesnya, lalu ketika menginput data peserta juga, dia otomatis include mengirim email token ke peserta tes. Lalu aktor peserta tes ini dia include login terlebih dahulu ke aplikasi asesmennya, lalu dia bisa mengajarkan tes. Nah, untuk sistem development product, sini ada 4 aktor. Yang pertama, product manager. Dia bisa membuat spesifikasi, lalu include wajib login ke aplikasi labnya. Lalu engineer, di sini dia mengembangkan fitur, dia juga include login ke aplikasi labnya. Lalu QA, melakukan testing, lalu include juga ke aplikasi labnya, login. Lalu delivery manager, dia deploy production, lalu include ke aplikasi lab untuk login juga. Nah, di sini sistem yang keempat, ada sistem penanganan bug dan ticketing, terdiri dari 3 aktor, yaitu peserta tes, tim support, lalu yang terakhir engineer. Peserta tes, dia melaporkan kendala, harus include dulu login ke aplikasi asesmennya. Lalu tim support, dia menangani isu level 1 dan 2, seperti isu-isu bug jaringan atau kendala tidak bisa masuk ke aplikasinya. Dia juga include login terlebih dahulu ke asesmen tesnya. Lalu engineer ini dia menangani isu bug level 3 dan extend juga ke menangani isu level 1 dan 2. Lalu include juga login ke aplikasi asesmennya. Oke, sini lanjut ke use case skenario-nya. Nah, untuk use case skenario-nya, yang pertama saya akan menjelaskan dari use case skenario presensi, yang dimana primary aktornya karyawan, importance levelnya high, use case tipenya main case, secondary aktornya tidak ada, stakeholder and interest-nya karyawan. Untuk bukti keadaan presensi, brief description-nya dalam use case ini dijelaskan bagaimana alur teknis karyawan absen kehadirannya, lalu triggernya karyawan memulai jam kerja operasional, tipenya internal, relationship-nya, asosiasinya karyawan, include-nya tidak ada, extend-nya tidak ada, generation-nya dan inherence-nya tidak ada. Untuk normal flow of event-nya, yang pertama, lead tim masing-masing divisi menginvite link ke Google Calendar karyawan divisi masing-masing. Lalu yang kedua, Google Calendar mengirim notifikasi ke karyawan. Lalu yang ketiga, karyawan kemudian masuk link Google Meet ke divisi masing-masing. Lalu yang keempat, Google Meet otomatis menampilkan nama karyawan yang hadir. Lalu yang kelima, karyawan memulai kerja bersama lead divisi masing-masing. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, 1A, karyawan mengalami kendala jaringan saat bergabung ke Google Meet. Lalu 2A, karyawan melakukan konfirmasi kehadiran secara manual melalui grup chat divisinya. Lalu untuk exception flow-nya, yang pertama, 1E, karyawan tidak hadir tanpa keterangan atau apa. Oke, di sini saya akan lanjut ke use case mengajukan cuti. Importance levelnya high, use case type-nya main case, primary aktornya karyawan, secondary aktornya ada atasan. Stakeholder dan interest-nya, karyawan ingin mengajukan cuti dan mengetahui status pengajuan, atasan memastikan pengajuan cuti sesuai kebutuhan operasional. Untuk brief description-nya, menjelaskan proses karyawan dalam mengajukan cuti melalui sistem yang nantinya akan ditinjau oleh atasan. Trigger-nya, karyawan ingin menggunakan hak cutinya, tipenya internal, relationship-nya, asosiasinya karyawan, atasan, include-nya login, extend-nya, upload bukti dokumen pendukung, itu optional. Terus generation dan inherence-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya, yang pertama, karyawan login ke sistem lab. Lalu yang kedua, sistem lab menampilkan dashboard. Lalu yang ketiga, karyawan memilih menu pengajuan cuti.
Lalu yang keempat, sistem LAG menampilkan form pengajuan. Lalu yang kelima, karyawan mengisi form pengajuan. Lalu yang keenam, sistem LAG mengirimkan notifikasi ke atasan. Untuk alternatif flow-nya, 1A, upload bukti dokumen penting sehingga mendukung pengajuan cuti. Lalu 2A, validasi bukti dokumen melalui sistem dan ditinjau oleh atasan. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, jatah cuti tidak memenuhi syarat. Yang kedua, sistem menunjukkan bahwa jatah cuti tidak memenuhi syarat perusahaan. Lalu yang ketiga, pengajuan cuti otomatis ditolak. Oke, lanjut ke use case approve cuti. Untuk importance levelnya high, use case type-nya main case. Untuk primary aktornya atasan, secondary aktornya karyawan, stakeholder dan interest-nya. Atasan memastikan pengajuan cuti sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu karyawan mengharapkan pengajuan cuti diproses dengan cepat dan transparan. Untuk brief description-nya menjelaskan proses atasan meninjau, menyetujui, atau menolak pengajuan cuti yang diajukan oleh karyawan. Lalu trigger-nya, atasan menerima notifikasi adanya pengajuan cuti baru yang menunggu persetujuan. Lalu tipenya internal, untuk relationship-nya asosiasinya atasan dan karyawan. Lalu include-nya login dan meninjau detail pengajuan cuti. Untuk extend-nya menolak cuti. Untuk generation-nya dan inherit-nya tidak ada. Normal flow dan off event-nya, yang pertama atasan login ke sistem LAG. Lalu yang kedua, sistem LAG menampilkan dashboard. Lalu yang ketiga, atasan membuka menu pengajuan cuti. Lalu yang keempat, menu pengajuan cuti menampilkan notifikasi pengajuan cuti dari karyawan. Lalu yang kelima, atasan meninjau jatah cuti karyawan apabila melebihi batas atau tidak. Lalu yang keenam, atasan menyetujui pengajuan cuti karyawan. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, pada tahap 5, atasan menolak pengajuan cuti karyawan yang melebihi batas cutinya. Lalu yang kedua, atasan mengisi alasan penolakan di sistem. Lalu yang ketiga, sistem mengirim notifikasi alasan penolakan ke karyawan. Lalu yang keempat, status pengajuan cuti ditolak. Untuk exceptional flow-nya, 1E, saat atasan meninjau cuti karyawan, jatah cuti tidak memenuhi kebijakan perusahaan, sehingga otomatis pengajuan itu akan ditolak. Oke, lanjut ke use case meminta slip gaji. Nah, untuk importance levelnya medium, primary aktornya karyawan, tim finance, dan secondary-nya tidak ada. Untuk use case type-nya main case, stakeholder dan interest-nya karyawan memastikan gaji yang diterima sesuai dengan beban kerja. Lalu tim finance memberikan slip gaji sesuai dengan SOP perusahaannya. Lalu brief description-nya menjelaskan proses karyawan meminta data slip gaji ke tim finance dengan cara konvensional, tidak menggunakan sistem terintegrasi. Untuk trigger-nya, karyawan butuh rincian data gaji yang diterima. Untuk tipenya internal. Untuk relationship-nya asosiasinya karyawan dan tim finance, include-nya tidak ada, extend-nya juga tidak ada. Untuk generation dan inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya, yang pertama, karyawan meminta slip gaji ke tim finance melalui aplikasi WhatsApp. Lalu yang kedua, tim finance mengkonfirmasi pesan tersebut, kemudian mengirimkan pesan approve. Lalu yang ketiga, tim finance mengirimkan slip gaji melalui aplikasi WhatsApp. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, karyawan tidak mengirimkan permintaan slip gaji hingga tanggal pengajian. Lalu yang kedua, tim finance langsung mentransfer gaji ke rekening karyawan. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, karyawan meminta slip gaji via WhatsApp, namun identitas anonim. Lalu yang kedua, tim finance tidak dapat memverifikasi identitas mengirim. Lalu yang ketiga, tim finance mengirimkan pesan penolakan atau meminta klarifikasi ulang. Lalu yang keempat, proses dihentikan sementara sampai data valid. Oke, di sini lanjut ke use case mengajukan request. Untuk importance levelnya high, primary aktornya karyawan, use case type-nya main case, secondary aktornya tidak ada, stakeholder dan interest-nya karyawan mengajukan request sesuai dengan nominal yang akan dipakai dan mengetahui status pengajuannya. Untuk brief description-nya menjelaskan proses karyawan dalam mengajukan claim request melalui sistem LAG dengan melampirkan bukti pembayaran yang nantinya akan diverifikasi oleh tim finance.
triggernya karyawan memiliki pengeluaran yang memenuhi syarat untuk klaim termasuk biaya transportasi atau perjalanan dinas. Tipenya internal, untuk relationship-nya, associate-nya karyawan, include-nya login, extend-nya tidak ada, generation-nya dan inheritance-nya tidak ada. Normal flow-nya yang pertama, karyawan login ke sistem lab, lalu sistem lab menampilkan dashboard, lalu karyawan memilih menu pengajuan request, lalu sistem lab menampilkan form pengajuan request, lalu karyawan mengirim form pengajuan request dan mengunggah bukti pembayarannya. Lalu yang keenam, karyawan menekan tombol submit. Lalu yang ketujuh, sistem lab akan mengirimkan notifikasi pengajuan ke tim finance. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, karyawan mengajukan request untuk biaya transportasi atau perjalanan dinas menggunakan alur dan form yang sama. Lalu yang kedua, karyawan melampirkan lebih dari satu bukti pembayaran dalam satu pengajuan. Lalu untuk exceptional flow-nya, yang pertama, karyawan tidak mengunggah bukti pembayaran. Lalu yang kedua, sistem menolak submit dan meminta karyawan melengkapi bukti pembayaran terlebih dahulu. Oke, lanjut ke use case verifikasi dan transfer dana. Untuk importance levelnya high, primary aktornya finance, untuk secondary aktornya karyawan, use case type-nya main case. Untuk stakeholder dan interest-nya, di sini finance memastikan klaim reimburse-nya valid dan sesuai dengan kebijakan. Lalu untuk karyawan, mengajukan reimburse sesuai dengan nominal yang akan dipakai. Untuk brief description-nya, menjelaskan proses verifikasi klaim reimburse yang telah di-approve oleh finance hingga pengiriman dana reimburse-nya. Lalu yang trigger-nya, tim finance menerima notifikasi pengajuan reimburse dan melakukan transfer dana. Untuk tipenya proses bisnis, untuk relationship-nya association-nya finance dan karyawan, include-nya login, extend-nya penolakan klaim reimburse. Untuk generation inheritance-nya di sini tidak ada. Untuk normal flow dan of event-nya, yang pertama tim finance login ke sistem log, yang kedua sistem log menampilkan. So ini 89 apa, Cok? Oke, selanjutnya ke use case verifikasi dan transfer dana. Untuk importance levelnya high, primary aktornya finance dan secondary aktornya karyawan. Untuk stakeholder dan interest-nya, finance memastikan klaim reimburse-nya valid dan sesuai dengan kebijakan. Lalu karyawan mengajukan reimburse sesuai dengan nominal yang akan dipakai. Untuk brief definition-nya menjelaskan proses verifikasi klaim reimburse yang telah di-approve oleh finance hingga pengiriman dana reimburse. Lalu trigger-nya finance menerima notifikasi pengajuan reimburse dan melakukan transfer dana. Untuk tipenya proses bisnis, untuk relationship-nya dan asosiasinya finance dan karyawan, lalu include-nya login, extend-nya penolakan klaim reimburse. Untuk generation dan inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya, yang pertama, tim finance login ke sistem lab. Lalu yang kedua, sistem lab menampilkan dashboard. Lalu yang ketiga, tim finance memilih menu reimburse. Lalu yang keempat, sistem lab menampilkan data reimburse karyawan. Lalu yang kelima, tim finance memverifikasi dokumen reimburse. Lalu yang keenam, sistem lab menampilkan nominal reimburse. Lalu yang ketujuh, tim finance approve nominal reimburse dan transfer melalui bank. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, nominal claim reimburse melebihi batas. Lalu yang kedua, tim finance melakukan peninjauan lebih dalam. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, dokumen reimburse tidak valid atau tidak sesuai dengan nominal claim reimburse-nya. Lalu yang kedua, claim reimburse otomatis ditolak. Untuk use case selanjutnya, menginput data peserta, importance levelnya high, primary aktornya klien perusahaan, untuk use case tipenya main case, untuk secondary aktornya tidak ada, stakeholder dan interest-nya klien perusahaan ingin mendaftarkan peserta assessment dengan mudah dan akurat. Lalu yang peserta tesnya, data dirinya tercatat untuk mengikuti tes assessment. Lalu untuk brief
description-nya menjelaskan proses klien perusahaan dalam menginput data peserta tes asesmen melalui layanan asesmen. Untuk triggernya, klien perusahaan telah memiliki jadwal asesmen dan ingin mendaftarkan peserta asesmen ke dalam sistem layanan asesmen. Untuk tipenya eksternal, untuk relationship-nya asosionalnya klien perusahaan, include-nya login ke dashboard, lalu mengirim email token, extend-nya tidak ada, untuk generation dan inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya, yang pertama, klien perusahaan login ke sistem layanan assessment. Lalu yang kedua, sistem layanan assessment menampilkan dashboard. Lalu yang ketiga, klien perusahaan memilih menu daftar peserta. Lalu yang keempat, sistem layanan assessment menampilkan form untuk memasukkan data peserta. Lalu yang kelima, si klien perusahaan mengisi data peserta tes. Lalu yang keenam, sistem mengirim token login melalui email untuk akses asesmen bagi peserta tesnya. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, mengunduh data, template, dan unggah massal baik upload atau bulk. Untuk dua alternatif flow-nya menggunakan kembali data peserta lama. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, format email atau data tidak valid. Lalu yang kedua, email peserta sudah terdaftar atau duplikasi. Lalu untuk 3E-nya gagal mengirim email token. Oke, lanjut ke use case selanjutnya, yaitu use case 8, mengunduh laporan tes untuk importance levelnya high, primary aktornya klien perusahaan, lalu use case tipenya main case, secondary aktornya tidak ada, stakeholder dan interest-nya klien perusahaan ingin mendapatkan berkas laporan hasil tes dari para peserta ujian untuk kebutuhan analisis internal perusahaan. Lalu untuk brief description-nya menjelaskan bagaimana klien perusahaan mengakses dashboard, mencari hasil ujian peserta, dan mengunduh laporan tes tersebut setelah melakukan login. Untuk trigger-nya, klien perusahaan butuh data peserta tes. Untuk tipenya eksternal, untuk relationship-nya dan asosionalnya klien perusahaan, inputnya login, extend-nya tidak ada, generation dan inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya, yang pertama, klien perusahaan login ke sistem layanan assessment. Lalu yang kedua, setelah berhasil login, klien perusahaan mengakses menu data laporan tes. Lalu yang ketiga, sistem menampilkan daftar laporan hasil tes yang tersedia. Lalu yang keempat, klien perusahaan menekan tombol unduh laporan. Lalu yang kelima, sistem membuat dokumen laporan hasil tes dan mengunduh ke perangkat klien perusahaan. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, klien perusahaan mencari data menggunakan filter spesifik, misalnya berdasarkan rentang tanggal atau skor tertentu. Lalu yang kedua, sistem menyediakan opsi untuk mengunduh laporan dalam format file yang berbeda, seperti PDF atau Excel. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, login salah, gagal masuk ke sistem peninjau laporan. Lalu yang kedua, data laporan tes belum tersedia karena yang dicari belum menyelesaikan ujian atau nilainya belum diproses oleh sistem. Oke, lanjut ke use case 9, mengerjakan soal tes. Untuk importance levelnya high, primary aktornya peserta tes, secondary aktornya tidak ada, use case tipenya main case. Untuk stakeholder dan interest-nya, ada klien perusahaan butuh hasil data tes assessment dari peserta tes, lalu peserta tes login mengerjakan soal tes assessment. Untuk brief description-nya, sini menjelaskan bagaimana peserta tes melakukan autentikasi ke sistem, memuat daftar pertanyaan, menjawab pertanyaan, hingga mengumpulkan hasil akhir tesnya. Untuk trigger-nya, peserta tes membuka link ujian waktu tes yang sudah ditentukan. Untuk tipenya eksternal, untuk relationship-nya dan aksesnya peserta tes, include-nya login, extend-nya tidak ada. Untuk generation dan inherit-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya di sini yang pertama, peserta tes mendapatkan token dari email. Lalu yang kedua, peserta tes mengklik link yang diberikan dari email. Lalu yang ketiga, link mengarahkan ke halaman login. Lalu yang keempat, peserta tes harus melakukan login menggunakan token yang telah dikirim. Setelah berhasil masuk, sistem menampilkan halaman ujian berisi petunjuk pengerjaan dan tombol mulai. Untuk yang keenam, peserta tes menekan tombol mulai. Untuk yang ketujuh, sistem memuat soal-soal tes dan timer. Yang kedelapan, peserta tes mengisi jawaban pada kolom yang disediakan.
Selanjutnya setelah selesai menjawab seluruh soal, peserta tes menekan tombol selesai atau kirim. Yang terakhir, 10, sistem menyimpan lembar jawaban peserta tes dan memberikan konfirmasi bahwa tes telah berhasil dikumpulkan. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, peserta tes melewati soal yang dianggap sulit terlebih dahulu dan kembali mengerjakan nanti sebelum waktunya habis. Untuk yang kedua, waktu pengerjaan habis sebelum peserta menekan tombol kirim, sistem otomatis mengunci halaman ujian dan menyimpan jawaban terakhir secara otomatis. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, token atau email salah saat proses login, sistem menolak akses masuk ke lembar ujian. Untuk yang kedua, koneksi internet terputus di tengah pengerjaan, sistem memberikan peringatan kehilangan koneksi dan mencoba menyimpan jawaban secara berkala di penyimpanan lokal atau aplikasi browsernya. Oke, sini lanjut ke use case yang ke-10, membuat spesifikasi task. Untuk importance levelnya high, primary authornya project manager, secondary authornya tidak ada, use case tipenya main case. Untuk stakeholder dan interestnya, project manager ingin mendokumentasi kebutuhan fitur baru agar tim developer memahami apa yang akan dibangun. Untuk engineer ingin mendapatkan acuan teknis dan fungsional yang jelas sebelum mulai menulis kode. Untuk brief description-nya menjelaskan bagaimana product manager menyusun, mengisi detail, dan merilis dokumen spesifikasi tugas atau task ke dalam sistem agar siap dikembangkan oleh tim engineer. Untuk trigger-nya, terdapat permintaan fitur baru, product requirement, dan stakeholder atau rencana roadmap produk yang harus segera dieksekusi. Untuk tipenya internal, untuk relationship-nya, asosiasinya ada product manager, include-nya tidak ada, extend-nya tidak ada, untuk generation dan inheritance-nya tidak ada. Untuk nomor flow-nya, yang pertama, product manager login ke sistem log. Lalu yang kedua, sistem log menampilkan dashboard. Lalu yang ketiga, product manager memilih menu task management. Lalu yang keempat, sistem log menampilkan Kanban board. Lalu yang kelima, product manager membuat task baru di Kanban board to do. Lalu yang keenam, product manager mengisi spesifikasi definisi fitur, kriteria penerimaan, dan prioritas dari task tersebut. Untuk yang ketujuh, product manager menentukan deadline di sistem log untuk tim engineer. Untuk yang ke-8, sistem log menyimpan task yang sudah diisi. Untuk alternatif flow-nya, product manager melampirkan file dokumen eksternal atau tautan desain UI UX ke dalam detail spesifikasi tasknya. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, sistem log gagal menyimpan draft spesifikasi task karena gangguan server. Product manager harus mengulang proses simpan tersebut. Lanjut ke use case 11, yaitu mengembangkan fitur. Untuk importance levelnya high, primary authornya engineer, secondary authornya tidak ada, use case type-nya main case, stakeholder dan interestnya, engineer ingin mengetahui detail spesifikasi task untuk memulai menulis kode program. Product manager ingin memastikan spesifikasi task yang dibuat diimplementasinya dengan benar. Untuk brief description-nya menjelaskan bagaimana engineer melihat spesifikasi task yang diberikan dan mulai mengimplementasikan fitur ke dalam repository kode. Untuk trigger-nya, product manager telah selesai membuat spesifikasi dan mengubah status menjadi siap dikerjakan. Untuk tipenya internal, untuk relationship-nya dan asosiasinya engineer, include-nya tidak ada, extend-nya tidak ada, generation dan inheritance-nya tidak ada. Untuk nama flow-nya, yang pertama, engineer login ke sistem log. Lalu yang kedua, sistem log menampilkan dashboard. Lalu yang ketiga, engineer memilih menu task management. Lalu yang keempat, engineer melihat task di Kanban board to do dan membaca dokumen spesifikasi. Lalu yang kelima, engineer mengubah status task menjadi in progress. Lalu yang keenam, sistem log mengupdate status. Untuk yang ketujuh, engineer melakukan coding dan implementasi fitur. Lalu yang kedelapan, engineer mengunggah commit atau push kode ke repository GitHub. Lalu yang ke-9, engineer mengupdate status Kanban board menjadi in review dan menyisipkan link GitHub hasil commit. Lalu yang ke-10, sistem log mengupdate status menjadi in review. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, spesifikasi task kurang jelas, engineer melakukan komentar atau bertanya kepada product manager sebelum mengerjakan. Exceptional flow-nya, spesifikasi task kurang jelas, engineer melakukan komentar kepada product manager sebelum mengerjakan task tersebut. Untuk use case ke-12, melakukan testing, primary authornya QA,
skenario aktornya tidak ada, importance levelnya high, use case tipenya main case, stakeholder dan interestnya QA ingin menguji performa fungsional dan memastikan fitur yang dikembangkan bebas dari bug sebelum dirilis. Untuk brief description-nya menjelaskan bagaimana seorang QA memeriksa fungsional fitur yang telah selesai dibuat oleh engineer berdasarkan skenario uji tes yang telah ditentukan. Untuk triggernya, engineer mengubah status pengajuan fitur menjadi ready for testing atau resolve. Tipenya internal, asosiasinya QA, include-nya tidak ada, externnya tidak ada, generation dan inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya, yang pertama QA melakukan login ke sistem lab, lalu yang kedua sistem menampilkan halaman dashboard utama, lalu yang ketiga QA memilih menu task management, lalu yang keempat sistem menampilkan halaman Kanban board task management, lalu yang kelima QA memeriksa daftar task pada kolom in view dan membuka task yang ingin diuji. Yang keenam, sistem menampilkan detail task yang dipilih termasuk tautan GitHub hasil kerja engineer. Yang ketujuh, QA membuka tautan GitHub yang tertera pada detail task. Yang kedelapan, sistem mengarahkan ke halaman GitHub yang menampilkan riwayat commit kode dari engineer. Lalu yang kesembilan, QA mengubah status di Kanban board menjadi in testing sebelum memulai pengujian. Yang ke-10, sistem memperbarui status menjadi in testing. Yang kelima, yang ke-11, QA melakukan pengujian terhadap kode hasil pengembangan fitur tersebut. Proses pengujian berjalan lancar, kode berfungsi dengan baik tanpa ada kendala atau bug. Lalu yang ke-12, QA menandai task tersebut telah lolos uji dan mengubah statusnya menjadi ready for deploy. Yang ke-13, sistem memperbarui status task di Kanban board menjadi ready for deploy. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, QA menemukan adanya bug atau ketidaksesuaian fungsi selama pengujian. Untuk yang kedua, menolak fitur tersebut. Untuk yang ketiga, mencatat detail bug di dalam sistem dan mengembalikan status task ke engineer need fix. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, gagal login ke sistem lab, kembali ke langkah 1. Lalu yang kedua, tautan GitHub tidak valid atau rusak, kembali ke langkah 4. Untuk yang ketiga, ditemukan bug atau kendala saat pengujian, kembali ke langkah yang ke-6. Lalu yang keempat, kegagalan sistem saat mengubah status, kembali ke langkah 5 atau 7. Kita lanjut ke use case 13, deploy production. Primary aktornya delivery manager, secondary aktornya tidak ada, importance levelnya high, use case tipenya main case. Untuk stakeholder dan interestnya, delivery manager memastikan aplikasi berhasil dipublikasikan. Untuk brief description-nya menjelaskan proses deployment aplikasi yang telah selesai dikembangkan dan diuji ke lingkungan production oleh QA yang pada akhirnya dapat digunakan oleh pengguna. Triggernya, kasih aplikasi telah selesai dikembangkan dan mendapatkan persetujuan untuk dirilis. Tipenya primary, relationship-nya dan asosiasinya delivery manager, include tidak ada, extendnya juga tidak ada. Untuk generation dan inheritance tidak ada. Untuk nama flow-nya, yang pertama, delivery manager melakukan login ke sistem lab. Yang kedua, sistem menampilkan halaman dashboard utama. Lalu yang ketiga, delivery manager memilih menu task management. Lalu yang keempat, sistem lab menampilkan halaman Kanban board task management dan menampilkan status task fitur yang ready untuk dideploy. Lalu yang kelima, delivery manager melakukan deployment product. Lalu yang keenam, deployment berhasil dan produk dapat digunakan oleh pengguna. Untuk alternatif flow, yang pertama, delivery manager menentukan jadwal deployment. Yang kedua, sistem menunggu waktu deployment. Lalu yang ketiga, setelah waktu tiba, deployment dan dilanjutkan. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, sistem mendeteksi build gagal atau tidak lolos pengujian. Yang kedua, deployment dibatalkan. Lalu yang ketiga, engineer menerima pemberitahuan untuk memperbaiki produk. Kita lanjut ke use case melaporkan kendala. Untuk primary aktornya peserta tes, importance levelnya medium, use case type-nya primary, secondary aktornya tidak ada. Stakeholder dan interestnya, peserta tes melaporkan kendala yang dialami selama proses tes. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses bagaimana peserta tes melaporkan kendala teknis ke sistem, di mana sistem kemudian memicu chatbot secara otomatis untuk mengekstrak format laporan tersebut menjadi data tiket yang terstruktur. Untuk triggernya, peserta tes mengalami error masalah teknis saat melaksanakan tes berlangsung. Untuk tipenya primary, untuk relationship-nya dan asosiasinya peserta tes dan chatbot. Untuk input-nya mengekstrak format, untuk extend-nya
tidak ada, generation dan inheritance juga tidak ada. Untuk nomor flow-nya, yang pertama, peserta tes mengakses chatbot pada sistem layanan assessment. Lalu yang kedua, sistem layanan assessment menampilkan chatbot. Lalu yang ketiga, peserta tes mengisi detail kendala, deskripsi masalah, data diri, unggahan bukti atau screenshot, dan menekan tombol kirim. Lalu yang keempat, chatbot membaca pesan laporan dan mengekstrak format teks menjadi parameter data yang terstruktur. Untuk yang kelima, sistem layanan assessment menyimpan untuk alternatif flow-nya. Yang pertama, peserta tes memilih opsi kategori kendala yang sudah disediakan, misal masalah login atau halaman kritis. Yang kedua, sistem otomatis mempopulasi format tes laporan dasar agar lebih mudah diisi, lalu alurnya kembali ke langkah keempat. Untuk external flow-nya, yang pertama, format berkas bukti tidak sesuai. Peserta tes mengunggah berkas screenshot dengan format atau ukuran yang melampaui batas sistem. Sistem menampilkan pesan error validasi dan meminta peserta mengunggah ulang berkas yang valid. Yang kedua, chatbot gagal mengekstrak format laporan. Deskripsi yang dimasukkan peserta tidak jelas atau tidak memenuhi format parameter minimum chatbot. Sistem mengadakan tiket secara mentah atau raw data dengan manual review langsung ke antrian tim support untuk ditinjau manual. Untuk yang ketiga, koneksi internet terputus. Sistem mendeteksi tidak ada koneksi jaringan saat proses pengiriman. Laporan gagal dikirim, sistem memberikan peringatan koneksi gagal dan meminta pengguna mencoba kembali. Oke, lanjut ke use case 15, menangani isu level 1 dan 2. Untuk primary aktornya tim support, secondary aktornya tidak ada, importance levelnya high, use case type-nya primary, stakeholder dan interface-nya, yang pertama tim support menyelesaikan kendala level 1 atau 2, lalu peserta tes mendapatkan solusi kendala. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan rangkaian proses pengolahan, analisis, dan penyelesaian tiket kendala yang masuk ke dalam kategori level 1, masalah operasional atau panduan pengguna. Dan level 2, pengenalan teknis ringan atau konfigurasi sistem oleh aktor tim support. Triggernya adanya tiket kendala yang masuk diklarifikasikan sebagai isu level 1 atau level 2 pada dashboard antrean agen pendukung. Lalu tipenya eksternal, relasi dan asosiasinya tim support, include-nya tidak ada, externnya tidak ada, generation dan inheritance juga tidak ada. Untuk normal form-nya yang pertama tim support masuk ke sistem layanan assessment. Yang kedua, sistem layanan assessment menampilkan daftar laporan kendala yang diklarifikasikan level 1 dan level 2. Untuk yang ketiga, tim support memilih salah satu kendala laporan untuk meninjau detail deskripsi masalah beserta berkas pendukung screenshot-nya. Lalu yang keempat, tim support melakukan tindakan penanganan dan memberikan panduan solusi kepada peserta tes. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, tim support mendeteksi bahwa kendala tersebut disebabkan oleh kerusakan kode mendalam yang tidak bisa diperbaiki dengan konfigurasi biasa. Yang kedua, tim support mengubah eskalasi atau kategori tiket menjadi level 3 agar masuk ke antrean use case menangani isu bug level 3 milik engineer kemudian diselesaikan. Lalu exceptional flow-nya yang pertama, data pendukung tidak lengkap atau kurang jelas. Lalu yang kedua, tim support mendapatkan deskripsi laporan dari peserta sangat minim dan tidak melampirkan screenshot yang valid. Oke, lanjut ke use case 16, menangani isu level 3. Untuk primary aktornya engineer, untuk importance levelnya high, secondary aktornya tidak ada, use case type-nya primary, stakeholder dan interest-nya, engineer ingin menerima rincian tiket kegagalan sistem atau bug tingkat kritis yang terstruktur agar mempermudah penelusuran error pada program dan perbaiki infrastruktur. Tim support ingin agar masalah teknis kompleks yang berada di luar wewenang operasional mereka segera dilakukan oleh tim ahli program. Untuk peserta tes ingin sistem aplikasi segera kembali normal dari anomali sistem kritis yang mengganggu jalannya ujian mereka. Untuk brief description-nya, engineer menangani tiket yang telah dikategorikan sebagai isu level 3. Untuk trigger, tim support mendeteksi cacat fungsional atau anomali sistem terstruktur yang mendalam pada tiket level 1 atau 2. Kemudian melakukan eskalasi tingkat masalah tersebut ke antrian level 3. Untuk tipenya internal, relationship-nya dan asosiasinya engineer, include-nya tidak ada, action-nya tidak ada. Untuk generasi dan inheritance juga tidak ada. Untuk nomor flow-nya, yang pertama engineer login ke sistem layanan assessment. Yang kedua, sistem layanan assessment menampilkan dashboard laporan kendaraan khusus level 3 yang sudah dipisahkan dari kendala level 1 dan 2. Lalu yang ketiga, engineer memilih laporan kendala dan meninjau error log data, screenshot, beserta replikasi kondisi kegagalan sistem. Yang keempat, engineer melakukan investigasi kode atau source code, cek,
dan basis data pada lingkungan lokal untuk penemuan akar penyebab masalah. Lalu yang kelima, engineer memperbaiki kode program yang rusak jika diperlukan dan menjalankan serangkaian tes mandiri atau unit testing. Lalu yang keenam, engineer melakukan penerapan perbaikan sistem atau deployment patch ke lingkungan server produksi. Lalu yang ketujuh, engineer memperbaiki status laporan menjadi solved. Lalu yang kedelapan, sistem layanan assessment memicu notifikasi penyelesaian masalah kepada tim support terkait laporan perbaikan. Untuk alternatifnya, yang pertama, engineer mengidentifikasi bahwa perbaikan bug tidak bisa dilakukan dengan patching instan, melainkan memerlukan pelemahan kode atau arsitektur di skala besar. Dan yang kedua, engineer membuat perencanaan perubahan sistem atau change request dan menerapkan solusi pencegahan sementara atau workaround agar sistem tidak crash. Lalu yang ketiga, engineer memasukkan jadwal perubahan tersebut ke dalam antrian proses rilis atau deployment besar berikutnya atau next major release workflow. Lalu yang keempat, lalu kembali ke langkah 7, sistem memperoleh status tiket menjadi in progress atau schedule. Oke, mungkin lanjut ke activity diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke activity diagram. Boleh dilanjut? Oke, yang pertama itu ada di activity diagram yang pertama ada lead, itu melakukan invite link ke Google Meet ke kalender masing-masing divisi. Lalu di Google Kalendernya akan mengirimkan notifikasi ke karyawan. Lalu setelah diterima oleh karyawan, maka akan ada kendala jaringan. Jika tidak ada kendala jaringan, maka karyawan akan masuk link ke Google Meet divisi masing-masing. Lalu di Google Kalendernya itu akan menampilkan nama karyawan yang hadir secara otomatis. Jika ada terkendala jaringan, maka melakukan konfirmasi kehadiran secara manual melalui grup WhatsApp divisinya masing-masing, lalu mulai kerja bersama dengan lead divisinya masing-masing. Lanjut, untuk karyawannya, jika hadir, maka mereka akan langsung mulai kerja bersama leadnya, dan jika tidak hadir, maka akan diberikan keterangan alpha. Boleh next? Untuk activity diagram yang kedua, karyawan akan login ke sistem LARC, lalu sistem LARC-nya akan menampilkan dashboard. Dashboard-nya akan memilih karyawannya, setelah itu akan memilih menu pengajuan cuti, lalu di sistemnya akan menampilkan form pengajuan cuti, dan karyawan akan mengisi form pengajuan cuti. Jika jatah cutinya memenuhi syarat, maka karyawan akan mengupload bukti pendukung. Jika sudah mengupload bukti pendukung, maka sistem LARC akan mengirimkan notifikasi ke atasan, dan atasan akan menerima untuk pengajuan cuti. Namun jika jatah cutinya tidak memenuhi, maka sistem LARC akan menunjukkan bahwa jatah cuti tidak memenuhi dan pengajuan cuti otomatis ditolak. Next. Selanjutnya yang ketiga, itu ada atasan dengan sistem LARC, di mana atasan akan login ke sistem LARC, terus sistemnya menampilkan dashboard, atasan akan membuka menu pengajuan cuti, lalu sistemnya akan menampilkan notifikasi pengajuan cuti, lalu atasan akan meninjau jatah cuti karyawan. Jika jatah cutinya sesuai dengan kebijakan perusahaan, maka atasan akan meninjau jatah cuti. Jika melebihi batas, maka atasan akan menolak pengajuan cuti. Lalu atasan juga akan mengisi penolakan cutinya di sistem LARC. Lalu ketika di sistem itu akan mengirimkan notifikasi ke karyawan. Lalu sistem juga mengirim notifikasi penolakan. Jika jatah cutinya tidak melebihi batas, maka atasan akan menyetujui jatah cuti karyawan, lalu sistemnya akan mengubah status pengajuan menjadi disetujui, dan sistemnya akan mengirimkan notifikasi tersebut ke karyawan.
Namun jika jatah cutinya di sistem itu tidak memenuhi kebijakan dari perusahaan, maka akan otomatis ditolak oleh sistem, dan otomatis sistem itu akan memberikan notifikasi ke karyawan. Boleh next. Next. Oke, selanjutnya ada karyawan meminta slip gaji ke tim finance, lalu tim finance akan mengecek apakah identitasnya bersifat anonim atau tidak. Jika tidak, maka akan mengonfirmasi dan mengirimkan pesan approve dan mengirimkan slip gaji tersebut, lalu karyawan akan menerima slip gaji. Tetapi jika anonim, maka tidak dapat memverifikasi identitasnya dan mengirim pesan penolakan. Boleh next. Next. Oke. Selanjutnya karyawan akan login ke sistem lab, terus jika gagal masuk, maka akan balik lagi ke karyawan dan akan berusaha untuk login lagi ke sistem tersebut. Jika berhasil, maka akan menampilkan dashboard. Setelah itu karyawan akan memilih menu pengajuan reimburse, di mana sistem juga akan menampilkan form pengajuan reimburse tersebut. Lalu karyawan akan mengisi form pengajuan, karyawan akan mengunggah bukti pembayaran, lalu karyawan juga akan submit pengajuan reimburse. Setelah itu sistem akan mengirimkan notifikasinya ke tim finance. Boleh next. Oke, selanjutnya tim finance akan login ke sistem lab, lalu sistemnya itu akan menampilkan dashboard. Tim finance akan memilih menu reimbursement, lalu sistemnya akan menampilkan data reimburse karyawan. Selanjutnya tim finance akan memverifikasi dokumen reimburse. Selanjutnya sistem lab akan apakah dokumen tersebut valid atau tidak. Jika tidak, maka akan menolak reimburse. Jika valid, maka akan menampilkan nominal reimburse yang harus dibayarkan oleh tim finance. Selanjutnya, di tim finance akan mengecek apakah itu akan nominalnya melebihi batas. Jika tidak, maka akan approve nominal reimburse dan melakukan transfer. Jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, lebih dalam. Boleh next. Baik, selanjutnya ada klien perusahaan akan login ke sistem layanan assessment, lalu sistem tersebut akan menampilkan dashboard. Klien perusahaan akan memilih menu data peserta, lalu sistem itu akan menampilkan form untuk memasukkan data-data peserta. Selanjutnya klien perusahaan akan memasukkan data-data peserta dan sistem akan melakukan pengecekan apakah data itu valid atau tidak ataupun double. Jika tidak valid, maka akan gagal untuk mengirim token ke peserta. Namun jika valid, maka sistem layanan assessment akan mengirimkan token ke klien. Lalu klien perusahaan akan menerima token tersebut. Boleh next. Selanjutnya, klien perusahaan akan login ke sistem layanan assessment. Sistem layanan assessment akan memeriksa apakah login itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, masuk ke sistem. Setelah itu, klien perusahaan akan mengakses menu data laporan tes. Setelah itu, sistem layanannya akan menampilkan daftar laporan hasil tes. Lalu klien perusahaan akan menekan tombol unduh laporan dan sistem akan membuatkan dokumen laporan hasil tes, dan klien perusahaan akan menerima dokumen laporan hasil tesnya. Boleh next. Selanjutnya peserta akan mendapatkan login token, lalu dia akan masuk ke link assessment. Selanjutnya di sistem layanan assessment akan menampilkan halaman login, lalu peserta akan melakukan login tersebut menggunakan token yang sudah diberikan di email. Lalu sistemnya akan menampilkan halaman ujian, lalu peserta akan memulai ujian dan sistemnya akan memulai
memuat soal dan timer di halaman ujian tersebut. Peserta juga akan mengerjakan soal ujiannya. Setelah itu, setelah menyelesaikan soal ujian, peserta akan menyimpan hasil tersebut di sistem, dan sistem akan menyimpan hasil ujiannya. Boleh next. Oke, selanjutnya product manager akan login ke sistem LARP. Jika berhasil, sistem akan berhasil masuk, lalu menampilkan dashboard. Lalu product manager akan memilih menu task management. Lalu sistem akan menampilkan Kanban board. Lalu product manager akan membuat task, selanjutnya akan mengisi detail task tersebut, lalu akan menentukan deadline dari task tersebut. Lalu sistem akan menyimpan task tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya engineer akan login ke sistem lab, dimana jika tidak berhasil masuk, tidak akan melakukan login terulang. Lalu jika berhasil masuk, maka akan menampilkan dashboard. Sistem tersebut akan menampilkan dashboard. Lalu selanjutnya engineer akan memilih menu task management. Lalu sistem menampilkan menu tersebut. Lalu engineer akan melihat task yang sudah diberikan oleh product manager, lalu mengubah status task tersebut menjadi dalam pengerjaan. Lalu selanjutnya sistem akan mengupdate statusnya. Lalu engineer akan melakukan coding dan implementasi program. Lalu selanjutnya akan mengunggah kode tersebut ke repository. Lalu selanjutnya akan mengupdate task tersebut dalam bentuk in review. Lalu sistem juga akan mengupdate status. Boleh next. Next. Oke, selanjutnya ada quality assurance, di mana dia akan login ke sistem lab. Jika berhasil, sistem akan berhasil masuk, lalu menampilkan dashboard juga. Setelah itu QA akan memilih menu task management. Lalu sistem akan menampilkan halaman Kanban board-nya. Lalu QA akan memeriksa daftar task pada in review. Lalu sistem akan menampilkan data tersebut. Lalu QA akan membuka tautan GitHub-nya. Jika tautannya valid, maka sistem akan mengantarkan ke bagian GitHub. Lalu QA akan memeriksa di Kanban board-nya, melakukan testing. Lalu jika sudah berhasil, QA akan mengupdate statusnya menjadi ready to deploy. Boleh next. Next. Oke, enggak, sebelumnya, sorry. Oke, selanjutnya ada delivery manager, di mana dia akan login ke sistem lab. Jika berhasil, dia akan masuk ke sistem. Sistem juga menampilkan dashboard. Delivery manager akan memeriksa menu test management, lalu sistem akan menampilkannya. Jika sudah, delivery manager akan memastikan apakah ini akan di development sekarang atau nanti yang sudah dijadwalkan. Jika sudah dijadwalkan, maka akan disimpan secara tanggalnya, secara jadwalnya, dan akan di deploy nanti di tanggalnya tersebut. Lalu jika sudah masuk di tanggalnya, maka sistem akan melakukan build ke kode-kode programnya. Jika berhasil, maka akan berhasil mendeploy produknya, dan jika gagal akan dikembalikan ke delivery manager untuk ditindaklanjuti. Boleh next. Baik, selanjutnya ada peserta tes, di mana dia akan login ke sistem layanan assessment-nya. Jika tidak berhasil, maka dia akan melakukan login ulang.
Jika berhasil, dia akan berhasil masuk dan sistem layanan assessment-nya akan menampilkan dashboard. Selanjutnya, peserta tes akan mengakses chatbot dan layanan assessment akan menampilkan chatbot tersebut. Selanjutnya, peserta tes akan mengisi detail kendala-kendala yang dapat dialami di chatbot tersebut. Lalu layanan assessment akan membaca pesan laporan, selanjutnya akan mengekstrak ke format dan menyimpan data laporan tersebut. Next. Oke, selanjutnya tim support akan login dulu ke sistem layanan assessment. Lalu jika berhasil, dia akan masuk ke dashboard dan layanan assessment akan menampilkan dashboardnya. Lalu selanjutnya tim support akan mengakses menu laporan dan sistem akan menampilkan menu laporan tersebut. Selanjutnya akan mengakses fitur laporan di level 1 dan 2 dan sistem akan menampilkan fitur tersebut. Lalu selanjutnya akan mengerjakan laporan level 1 dan 2. Jika laporan tidak dapat diselesaikan, maka laporan diekskalasi menjadi level 3. Lalu sistem akan menyimpan data laporan level 3. Boleh next. Baik, selanjutnya ada engineer. Engineer di sini akan login terlebih dahulu ke sistem layanan assessment. Lalu jika berhasil masuk, sistemnya akan menampilkan dashboard. Lalu engineer akan masuk ke menu laporan. Lalu sistem akan menampilkan menu laporan tersebut. Lalu engineer akan mengevaluasi laporan di level 3. Lalu layanan assessment akan menampilkan laporan level 3. Selanjutnya engineer akan memperbaiki kendala-kendala di level 3 tersebut. Lalu selanjutnya akan diterapkan perbaikan sistem. Lalu selanjutnya akan memperbaharui laporan tersebut menjadi sudah selesai. Lalu di sistemnya akan menyimpan hasil dari perbaikan engineer. Boleh next. Oke, selanjutnya sequence diagram akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Ansuya. Oke, kita lanjutkan ke sequence diagram, dimulai dari sequence diagram presensi. Nah, jadi lead divisi mengirimkan invite link Google Meet ke seluruh anggota divisinya. Nah, Google Calendar ini bertugas sebagai boundary yang meneruskan notifikasi itu ke karyawan. Jadi di sini aktornya ada dua, lead divisi dan karyawan. Nah, setelah si notifikasi masuk, karyawan bergabung ke Meet. Disinilah presensi controllernya akan bekerja. Kalau koneksinya bermasalah, sistem akan mengirimkan pesan gagal terhubung. Nah, kalau berhasil masuk, controller mencatat kehadiran ke entity kehadiran, menampilkan nama karyawan yang hadir secara hadir otomatis. Kemudian masuk ke sequence kedua, yaitu mengajukan cuti. Aktornya ada dua, yaitu karyawan dan atasan. Dari karyawan login ke sistem, setelah login berhasil divalidasi oleh cuti controller, karyawan masuk ke dashboard dan membuka menu pengajuan cuti. Nah, form cuti ditampilkan oleh boundary form cuti, kemudian karyawan mengisi data kayak tanggal dan lain-lain. Nah, setelah form disubmit, controller melakukan pengecekan. Kalau jatah cutinya tidak mencukupi, maka akan otomatis ditolak dan karyawan akan mendapatkan pesan error. Dan data pengajuan disimpan ke entity cuti dan langsung kalau misalnya jatah cutinya masih ada, jadi pengajuannya akan dimasukkan ke entity cuti. Kemudian atasan bakal langsung dapat notifikasi buat ditinjau. Next, kita lanjut ke sequence approve cuti. Nah, aktornya di sini dibalik, yaitu atasan terlebih dahulu. Atasan masuk ke sistem lark melalui login form, kemudian membuka menu pengajuan cuti di dashboard cuti. Jadi menampilkan notifikasi pengajuan cuti yang masuk dari karyawan beserta jatah cutinya. Kemudian meninjau kalau batas cutinya melebihi batas karena udah langsung ditolak. Nah, kalau misalnya
yang masih ada bisa langsung di entity cutinya diperbarui jadi diterima. Next, kita masuk ke meminta slip gaji. Nah, karena ini belum menggunakan sistem yang terintegrasi, jadi kita di sini pakainya WhatsApp. Di sini aktornya adalah karyawan, tim finance, ada WhatsApp, controllernya yaitu verifikasi, dan entitasnya yaitu slip gaji. Jadi karyawan seperti biasa mengirim permintaan slip gaji lewat WhatsApp. Kemudian tim finance memverifikasi identitas datanya melalui verifikasi controller itu, yaitu konvensional. Kemudian kalau misalnya datanya udah terkonfirmasi, nah dari entitas slip gaji itu dikirimkan kembali ke karyawan lewat WhatsApp. Next, untuk mengajukan reimburse. Nah, pertama karyawan login dulu, masuk ke menu pengajuan reimburse melalui form reimburse, terus mengisi nominal, kemudian di sini ada di form reimburse, terus reimburse controllernya tuh validasi buat bukti pembayarannya. Nah, kalau sudah tervalidasi, maka akan terkirim ke tim finance. Dan next, nah di sini tim finance, aktornya tim finance dan karyawan. Nah, jadi si tim finance login dulu, kemudian membuka menu reimbursement, menampilkan data dari entitas reimburse yang sebelumnya. Nah, setelah itu memverifikasi dokumennya, kalau valid, maka menyetujui nominal dan akan ditransfer melalui bank dan dikirim ke karyawan. Next. Ini masuk ke sequence diagram, menginput data peserta. Nah, aktornya adalah klien perusahaan saja dan entitasnya peserta, karena peserta itu yang datanya nanti akan dimasukkan. Nah, jadi si klien login ke layanan assessment, kemudian masuk ke form peserta untuk kemudian si controllernya melakukan validasi ganda, apakah format datanya valid dan lain-lain. Nah, kalau semuanya oke, peserta yang jadi controllernya itu nyimpen data ke entity peserta. Kemudian dari entity peserta itu ngirimin data masing-masingnya ke email peserta yang terdaftar. Kita next. Di sini mengunduh laporan tes. Aktornya masih tetap sama, yaitu klien perusahaan. Nah, dari klien perusahaan ini login ke sistem, kemudian setelah login ke sistem ngambil dari daftar laporan dari entity laporan tes dan nampilin bentar, boleh di-cut gak yang ini? Masuk ke sequence diagram mengunduh laporan tes. Di sini aktornya hanya klien perusahaan. Si klien perusahaan yaitu masuk ke sistem, login, kemudian nanti sistem menampilkan data laporan tes. Sistemnya ngambil daftar laporan dari entitas laporan tes dan menampilkannya. Kemudian klien menekan tombol unduh. Nah, kalau misalnya laporannya belum tersedia atau dalam artian peserta tesnya belum mengerjakan, maka nilainya tidak akan bisa diproses dan tidak akan ditampilkan. Nah, sistemnya akan menampilkan pesan bahwa laporan belum siap. Nah, kalau sudah tersedia, nanti controller akan membuat dokumen langsung dan langsung akan bisa diunduh. Next, kita masuk ke sequence diagram mengerjakan soal tes. Di sini aktornya yaitu hanya peserta. Peserta itu akan mengikuti ujian, masuk ke halaman login token. Loginnya melalui token email yang sudah dikirimkan. Nah, jadi dari login itu kan
validasi tokennya. Kalau misalnya tidak sesuai, maka akan langsung ditolak. Nah, setelah masuk, peserta masuk ke mode ujian. Nah, kontrolnya ujian ini memuat soal dan timer dari entity lembar jawaban, lalu pesertanya mulai mengerjakan. Nah, di sini ada dua kondisi. Kalau misalnya koneksi internetnya terputus, sistem bakal otomatis nyimpan jawaban sementara ke penyimpanan lokal. Nah, kalau waktu pengerjaannya habis sebelum pesertanya menekan kirim, sistem bakal ngunci halaman yang menyimpan jawaban secara otomatis. Jadi kalau pesertanya selesai terus nambah kirim sendiri, jawaban dikumpulkan, nanti bakal tersimpan di database, kemudian peserta dapat konfirmasi bahwa tes berhasil dikumpulkan. Kalau itu case-nya ujiannya berhasil sama dia dalam waktu yang tepat. Next. Masuk ke membuat spesifikasi tes. Di sini aktornya yaitu product manager. Nah, PM ini login ke sistem lab. Kemudian sistem lab menampilkan menu test management dan sistem menampilkan Kanban board. PM kemudian membuat tes baru di kolom to do dan mengisi detail-detailnya. Nah, jadi kemudian PM juga bisa melampirkan file dokumen eksternal atau tautan desain UI UX setelah tes disimpan. Kalau misalnya server mengalami gangguan sehingga penyimpanan gagal, PM harus mengulangi proses simpan kalau berhasil tes tersimpan di entity test dan PM dapat konfirmasi bahwa tasnya tersimpan. Next. Ke sequence diagram mengembangkan fitur. Nah, di sini aktornya yaitu hanya engineer. Nah, si engineer ini ngambil tes tersebut buat dikerjain jadi engineer login, kemudian sistem menampilkan menu, dan engineer masuk ke Kanban board, melihat tes apa aja yang harus dikerjain. Kalau spesifikasinya kurang jelas, engineer bisa langsung ngetik komentar buat PM-nya. Nah, kemudian setelah engineer mengerjakan, bisa diubah statusnya menjadi in progress. Nah, setelah selesai bisa dilakukan commit dan push kode ke GitHub. Setelah kodenya terunggah, engineer mengubah status menjadi in review dan menyertakan link GitHub itu di Kanban board. Next. Di sini aktornya yaitu QA. Nah, QA ini login juga ke sistem lab, kemudian sistem lab menampilkan menu, kemudian QA memencet menu yang Kanban board itu, yang tadi in review, kemudian membuka, kalau misalnya dari GitHub berarti membuka link tautan GitHub yang dilampirkan. Nah, kalau misalnya linknya tidak valid atau rusak, QM mencoba membuka ulang. Kalau berhasil, di Kanban board-nya diubah statusnya jadi in testing dan melakukan pengujian. Kalau misalnya tidak sesuai, kemudian ada bug, jadi diubah lagi status tesnya menjadi need fix, atau kalau lolos semua, mengubah status menjadi ready for deploy. Next. Nah, di sini aktornya ada dua, yaitu delivery manager dan engineer. Delivery manager login dulu, kemudian masuk ke Kanban board lagi untuk melihat tes yang dengan status ready for deploy. Nah, bisa langsung deploy atau
menjadwalkan deployment untuk waktu tertentu. Kalau misalnya dijadwalkan, sistemnya bakal nunggu sampai waktu yang ditentukan tiba, baru deployment bakal dilanjutkan. Nah, saat deploy dijalankan, ada dua kemungkinan. Kalau build gagal atau nggak lolos pengujian otomatis, deployment bakal dibatalin dan engineer dapat notifikasi buat memperbaiki. Kalau build-nya berhasil, status tesnya diperbarui menjadi deployed dan produk sudah bisa digunakan oleh user. Oke, next kita masuk ke sequence diagram melaporkan kendala. Aktornya di sini adalah peserta tes dan tim support. Nah, kalau misalnya si peserta tes mengalami kendala teknis di sistem layanan assessment, peserta tes bisa masuk ke chatbot, yaitu boundary-nya chatbot. Kemudian bisa memilih kategori kendala atau ngedeskripsiin apa yang jadi masalah. Kemudian kontrolnya yaitu ticket controller memproses laporan. Jadi ada 3 kondisi. Pertama, kalau format file screenshot-nya nggak sesuai, sistem bakal minta peserta buat mengunggah ulang. Kedua, kalau koneksi internet terputus saat mengirim, sistem meminta peserta mencoba kembali. Ketiga, kalau semuanya valid, si controller ini bakal ngekstrak laporan jadi data struktur menjadi data terstruktur. Nah, kalau deskripsi peserta terlalu nggak jelas, tiket ini disimpan dengan status manual review dan langsung diarahkan ke antrean tim support buat ditinjau sama tim support. Next. Nah, di sini aktornya ada 3, tim support, peserta tes, serta engineer. Nah, tim support ini bagian yang menangani tiket-tiket yang masuk yang perlu ditinjau manual tadi. Nah, kalau setelah login, tim support bisa bakal ngakses menu laporan dan melihat daftar tiket yang diklasifikasikan sebagai kendala level 1, 2, kendala level 1 atau level 2. Nah, kalau misalnya level 1, biasanya masalah operasional seperti panduan penggunaan. Kalau level 2, kendala teknis ringan yang masih bisa ditangani tanpa mengotak-atik kodenya. Tim support kemudian membuka laporan, melihat detail, screenshot, dan lain-lain. Ada 3 kemungkinan. Kalau data pendukung nggak lengkap, tim support bakal nandain tiket itu sebagai need more info. Kemudian setelah diteliti, ternyata masalahnya di kode program dan nggak bisa diselesaikan oleh tim support. Si tim support ini melakukan eskalasi kendala ke level 3. Tiketnya dikirim ke antrean engineer. Jadi nanti dari sini tiketnya bakal masuknya ke engineer. Kalau misalnya bisa diselesaikan langsung, jadi si tim support bakal ngasih panduan solusi ke peserta dan nutup tiket. Next. Di sini buat menangani isu level 3. Aktornya adalah engineer sama tim support. Nah, si engineer ini bakal login ke sistem layanan, kemudian mengakses menu laporan khusus level 3 yang udah dipisah dari level 1 dan 2 tadi. Nah, engineer bisa ngelihat error lognya, screenshot, sama kondisi replikasi kegagalan sistemnya. Nah, kemudian kan si engineer ini melakukan investigasi kode. Jalur pertama, kalau misalnya setelah diperiksa masalahnya bukan dari kode, melainkan dari jaringan lokal, engineer bakal nolak tiket yang tadi dengan argumen teknis dan ngembaliin ke level 1, 2 buat ditangani sama tim support karena kendalanya yaitu kendala jaringan. Nah, ada jalur kedua, kalau root cause-nya berhasil ditemukan, engineer bakal memperbaiki kode tersebut, terus ngejalanin lagi di unit testing, kemudian deployment lagi. Oke, kita lanjut ke kelas diagram. Karena di kelas diagram ini terdapat
karena di PT Talenlitika ini terdapat 4 sistem, maka si kelas diagram ini dibagi jadi 4. Pertama ada kepegawaian dan keuangan di sini yang saling terhubung, yaitu pertama ada kelas karyawan, ada atribut ID karyawan, kemudian nama, divisi, dan jatah cutinya. Di sini karyawan bisa melakukan login, bisa mengajukan cuti, bisa mengajukan reimburse, dan meminta slip gaji. Hubungannya dengan kelas kehadiran, dengan kelas cuti, kemudian dengan kelas reimburse dan slip gaji. Kemudian di sini ada atasan. Atasan memiliki atribut ID atasan, nama, serta divisi. Di sini bisa melakukan login, approve cuti, dan tolak cuti. Terhubung dengan kelas cuti, kemudian terhubungnya dengan kelas cuti. Nah, di sini ada kehadiran. Kehadiran ini memiliki atribut ID presensi, tanggal, status hadir, dan waktu masuk. Di sini kelas kehadiran bisa mencatat kehadiran serta menandai alfa. Kemudian ada tim finance. Tim finance memiliki atribut ID finance, kemudian nama. Di sini tim finance bisa melakukan login, verifikasi reimburse, transfer dana, dan verifikasi slip gaji. Ada relasinya dengan reimburse, kemudian dengan slip gaji. Nah, di sini ada kelas reimburse. Kelas reimburse ini memiliki atribut ID reimburse, nominal, bukti pembayaran, serta status. Bisa melakukan simpan pengajuan reimburse, kemudian update status. Terhubung dengan reimburse controller dan tim finance. Dan kelas karyawan. Di sini ada bank. Bank di sini bisa melakukan transfer dana. Ini kelas cuti memiliki atribut ID cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, alasan, bukti dokumen, serta status. Dan bisa melakukan simpan pengajuan serta update status. Berrelasi dengan cuti controller, dengan atasan, kemudian dengan karyawan. Next. Kemudian di sini ada layanan asesmen klien. Boleh di zoom aja. Ada kelas peserta controller, kemudian bisa melakukan simpan data peserta dan validasi login. Di sini kemudian ada klien perusahaan, memiliki atribut ID klien, nama perusahaan, email, dan bisa melakukan login, input data peserta, dan mengunduh laporan tes. Ada relasinya dengan peserta dan laporan tes. Kemudian di sini ada laporan tes. Laporan tes memiliki atribut ID laporan, skor, tanggal selesai, status proses, bisa melakukan get laporan tes, kemudian membuat laporan. Hubungannya dengan laporan controller dan klien perusahaan. Di sini ada kelas peserta, di mana memiliki atribut ID peserta, nama, email, token login, bisa melakukan simpan peserta, kemudian menerima token login melalui email. Di sini berhubungannya dengan klien perusahaan. Kemudian di sini ada kelas peserta tes, memiliki ID token, bisa memulai ujian dan mengirim jawaban. Ada hubungannya dengan lembar jawaban. Kelas lembar jawaban ini memiliki ID jawaban, waktu mulai, waktu selesai, serta bisa melakukan get soal ujian, simpan hasil ujian, simpan jawaban sementara. Ada hubungannya dengan ujian kontrol dan kelas controller. Masuk ke penanganan bug dan tiketing. Penanganan bug dan tiketing ini memiliki kelas tim support, atributnya ID support serta nama, bisa melakukan login, kemudian menangani isu level 1 dan 2. Kemudian ada kelas tiket. Di sini memiliki atribut ID tiket, deskripsi masalah, screenshot, level eskalasi, status tiket. Kemudian tiket ini bisa melakukan update status dan get tiket.
serta simpan. Berhubungannya dengan tiket controller. Kemudian di sini ada kelas chatbot, bisa melakukan tampilan chatbot, baca pesan laporan. Masuk ke development produk. Ada kelas engineer, di mana atributnya ID engineer, nama, bisa melakukan login, bisa mengembangkan fitur, serta mengirim untuk melakukan testing. Ini berrelasi dengan yang tadi penanganan bug dan ticketing serta dengan tes. Kemudian ada QA, atributnya ada ID QA, nama, bisa melakukan login dan melakukan testing. Di sini berhubungan dengan GitHub. Engineer juga berhubungan dengan GitHub. Di GitHub ini bisa commit push, kemudian cek validasi. Kemudian bisa mengecek si QA ini bisa mengecek validasi tautannya. Kemudian di sini ada kelas product manager, ada atributnya ID PM, kemudian nama, bisa melakukan login dan membuat spesifikasi tesnya. Di sini berrelasi dengan tes. Kemudian ada delivery manager, atributnya ID delivery manager, nama, bisa melakukan login dan bisa melakukan deploy production. Di sini berhubungan dengan tes. Terus task controller ini berhubungan dengan tes juga. Kemudian ada class test. Class test ini memiliki atribut ID test, deskripsi, kriteria, prioritas, deadline, status tesnya, serta link GitHub. Nah, bisa melakukan simpan tes, update status, serta get test. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, presentasi dari use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram.